sobat-sobat pendengar, bersama saya Marisa dan di sini ada Saya Kia. Saya Bu Sri Astuti. Nah teman-teman, jadi ini adalah kedua teman saya yang saat ini bersama dengan saya menjalani studi Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Pamulang. Nah, karena kita mau bersama-sama untuk membuat satu grup podcast, maka tema kali ini yang cocok untuk pembahasan kita adalah Belajar Tanpa Batas Cerita Lintas Generasi di Magister Manajemen Pendidikan. Nah, untuk nama dari grup podcast kita, kira-kira apa yang cocok ya Kak? Yang cocok ya, yang mungkin bisa ada nama otaknya gitu. yang menghubungkan antara generasi Generasi baby ke boomers dan generasi. gitu. Kira-kira apa ya yang cocok? Iya, gimana kalau grup kita dikasih nama Ngulik Otak? Nah, keren tuh. Bagus. Gimana Bu? Otaknya ada, nguliknya ada. Iya. Oke, setuju. Kira-kira kenapa ya ngulik otak? Harus ada kata nguliknya gitu. Karena kita sebagai anak muda dan ya nggak cuma anak muda juga, seperti Ibu Sri ini yang berbeda generasi dengan kita mencari tahu sumber informasi yang akurat, yang jelas dan bermanfaat pastinya untuk orang-orang yang mendengarkan podcast kita. Ya. Dan juga mungkin dari grup podcast ini kita bisa melihat bahwa nah di sini kan ada Bu Sri Astuti nih yang udah berumur, bisa dibilang gitu ya kan? Iya, Tapi masih betul punya sekali. semangat untuk belajar. Bagaimana Mau dengan orang-orang disebutin muda nggak yang umurnya? Mau sekarang? disebutin nggak umurnya? Oh boleh Iya. Bu, berapa? Umur Silakan. saya lahir tahun 1980, berarti umur saya nanti Desember 45 tahun. 45, wow. Wow, tapi walaupun udah lumayan ya umurnya, tapi dia Ya. daya semangatnya masih tinggi ya. Hampir Marisa. mengalahkan yang muda ya, Iya. kan? Jangan sih, kita aja, Kia. kita aja kalah nggak Kalah, sih? kalah. Kita Nggak yang Tahu nggak masih rahasianya kenapa saya tetap bersemangat Bagaimana di itu? usia Gimana saat tuh? ini? Jadi saya itu emang orangnya suka, pertama saya tuh suka sekolah, ya kan? Saya sering suka sekolah. Saya juga punya motivasi di usia yang saat ini. Saya tuh ingin menjadi pengajar. Wah, Masya Allah. Makanya saya ambil kuliah yang sekarang di manajemen pendidikan gitu. Keren ya. Kalau sebelumnya S1-nya itu apa ya Bu? S1-nya saya waktu itu akuntansi. Akuntansi. Nah, saat saya S1 itu saya tuh belum ada keinginan untuk ngajar gitu. Jadi saya tuh emang saat itu saya inginnya saya kan tadinya kan SMK-nya akuntansi. Jadi ilmu saya biar menambah. Jadi saat itu saya ngambilnya S1 akuntansi lagi, dan kebetulan saya juga kerjanya saat itu di bagian finance. Jadi berhubungan gitu. Terus saya sempat setelah lulus S1 saya menikah. Setelah menikah itu saya memang tidak bekerja. Saya karena fokus mengurus putri saya. Terus setelah putri saya usia hampir 10 tahun, saya dan suami ingin melanjutkan kuliah. Terus kenapa saya mau melanjutkan kuliah di usia yang pas masuk kuliah, berarti tahun kemarin itu sudah umur 44 tahun. 44 ya. 43 jalan 44. Saya bilang gini ke suami saya pengen kuliah lagi di saya, tapi pengen jadi pengajar. Kayaknya di usia yang sekarang pengen selain bekerja mau bermanfaat untuk orang lain. Jadi ilmu yang saya dapat itu tidak sia-sia, tidak hanya untuk diri saya sendiri gitu. Makanya saya ngambil S2-nya ini di manajemen pendidikan. Harapan saya nanti bisa bermanfaat untuk diri saya dan orang lain, dan cita-cita saya bisa tercapai untuk menjadi pengajar yang amanah dan pengajar sejati. Keren, Wah, keren, keren, Masya Allah, keren gak sih? Keren. Semangatnya masih wow, gitu. Kita aja Iya. Gen Z belum tentu nggak sih punya semangat Iya, yang benar-benar. tinggi Benar. gitu. Nah, Tapi luar biasa ya Bu, maksudnya saat ini sedang menjalani studi magister barengan sama suami, artinya memang benar-benar saling mendukung satu sama Iya, lain ya, saling ya, support. saling support gitu. Iya, jadi suami juga kebetulan mendukung, dan saya lebih semangat lagi karena suami saya juga mau sama-sama melanjutkan di studi saat ini. Jadi kita biar punya misi yang sama. Kebetulan kita juga emang punya misi yang sama, pengen itu menjadi pengajar gitu. Saya selama ini belum pernah jadi pengajar, ya mungkin kalau ngajari anak sih udah pasti ya. Iya. Terus suami saya sih emang ibunya itu seorang pendidik, dan beliau juga sering membantu temannya, yaitu jadi dia emang ada motivasi untuk mengajar.
Terus saya juga sekarang motivasi yang sama, jadi kita ngambil jurusan yang sama dan kita menemukan kampus Universitas Pamulang itu yang sangat bagus, sangat support untuk kita bisa kuliah gitu. Di tengah kesibukan-kesibukan yang lain ya. Iya. Oh ya, usaha online itu produk macam-macam sih kita jual. Terus kalau suami saya itu dia di bidang komputer, jadi bisa servis, bisa install, bisa pasang CCTV, bisa pokoknya bergeraknya di bidang komputer, IT gitu. Dan di kesehatan juga dia. Oh iya. Wah, sangat-sangat multi talent ya Mbak Risa. Iya, benar. Makanya kita mau mencoba dunia yang baru, pendidikan. Ya jalan pertama yang kita coba ya dengan kita berkuliah dulu. Iya. Artinya apapun yang kita rasa kita itu punya kelebihan dan kemampuan di bidang apa, kita perlu mengembangkan potensi itu ya. Lalu bagaimana dengan Kak Kia? Iya. Ya, kalau saat ini memang kegiatan aku di bidang nulis karena kebetulan sejak SD memang sudah menyukai menulis ini dan Hebat. alhamdulillahnya sejak zaman masih COVID-19 beberapa tahun ke belakang ini aku juga sudah berhasil menerbitkan karya tulis yang dijadikan buku cetak sebanyak 38 buku. Luar biasa. Mulai dari tahun berapa itu? Aku mulai menerbitkan buku ini zaman COVID aja di tahun 2020 ya. Berarti dari 2020 ke 2025 30 buku ya? Iya, Itu ya, Kak? 38 buku. 38 ya, luar biasa. Luar Kalau biasa. boleh tahu umur Kakak sekarang berapa ya? Umur aku 25 mau ke 26. Luar biasa teman-teman. Di umur yang seperti ini sudah bisa menerbitkan banyak buku dan Kakak bisa memberitahukan kepada kita bagaimana tips-tips dan cara-caranya agar orang-orang muda itu nggak hanya sekedar scroll TikTok, Instagram, tetapi juga punya semangat atau potensi dalam bidang menulis gitu. Apa tuh tipsnya? Pokoknya kalau kita udah menemukan ide, cepet aja tulis. Jangan nanti namanya. Jangan ditunda-tunda Iya, ya sesuatu jangan pernah pekerjaannya. menunda suatu pekerjaan. Benar. Karena kita nggak ada yang tahu kapan kita lupa gitu kan. Kalau sebelumnya misal pagi-pagi kita udah ada ide mau nulis apa dan kita nanti aja. Siangnya kita tiba-tiba ngeblank, lupa. Nah, jadi kalau dari tips dari aku, lebih baik kalau kita udah nemuin ide ya secepatnya ditulis aja, entah itu mau di memo atau di handphone, pokoknya dimanapun gitu. Ya. Ada gak sih kendala Kak Kia ini dalam menulis, kendalanya gitu? Ada pastinya. Seperti apa salah contohnya gitu kendala dalam? Kendalanya itu aku pernah stuck di menentukan ide, menentukan konflik pastinya, alur-alur cerita juga. Tapi yang aku bilang tadi, ya jangan mudah menyerah, harus tetap semangat dan buktiin kalau tulisan kita, apa yang kita buat ini akan membuat dampak positif bagi orang-orang di sekitar. Benar. Berarti sangat penting ya Kak, jika kita mau menghasilkan suatu karya tulis yang kita sendiri buat, kita juga perlu membaca banyak buku gitu atau mungkin sebagai referensi gitu. Iya, perlu. Jadi menulis dan membaca ini harus dipadu-padankan, maksudnya Paket gitu ya. harus disatuin. Karena kalau kita suka menulis tapi kitanya nggak suka baca, itu kita mau riset dari mana kalau nggak ada dari sumber bacaan gitu. Benar. Terus Kak Kia ini kan sekarang juga sedang menempuh di pendidikan. Apa motivasi Kak Kia ambil kuliah lagi di Magister Manajemen Pendidikan? Oh ya, sebelum aku jawab ke pertanyaan yang tadi yang kuliah ini, aku bukan sekedar promosi. Alhamdulillahnya di bulan depan tanggal 15 September buku terbaru aku akan di launching bersama penulis terkenal di Gol Agong namanya, di Perpustakaan Nasional. Dan ya teman-teman bisa membaca karyanya di sana karena bukunya juga dipajang di Perpusnas ini. Jual bukunya Racun ya guys, jangan lupa baca. Ingat ya guys.
beracun. Karya terbaru ya Kak? Iya. Karya terbaru dari Luar kakak biasa. kita, Kak Kia. Lalu apa motivasi kakak untuk melanjutkan studi ini Iya. ke Magister Manajemen Pendidikan? Motivasinya ya, motivasi aku lanjut S2 di Unpam ini ngambil jurusan manajemen pendidikan, pastinya mau menambah ilmu, mau menambah relasi pertemanan juga, Iya. dan pastinya pengen banyak belajar juga di dunia kependidikan itu seperti apa, dan untuk diri aku pribadi juga supaya ada gambaran gitu Marisa, kayak Iya, iya. oh ternyata di dunia kependidikan itu dari cara mengajarnya, teknik mengajarnya kayak gini, kayak gitu. Oh ternyata cara mengatasinya harus seperti itu ya gitu. Iya. Jadi kayak ada sedikit pencerahan gitu ya, Benar. kayak gitu. Artinya pola pikir kita ya. Iya betul. Luar biasa ya teman-teman Kak Kia, dan seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa motivasi untuk kita melanjutkan pendidikan itu bukan hanya soal mau dapat gelar ya kan, Iya. bukan sekedar gelarnya, tapi ada juga pengalaman dan bagaimana pola pikir kita itu dibentuk dari yang Iya. buruk menjadi lebih baik. Jadi untuk teman-teman sekalian mungkin ada pesan dari Kak Kia. Jadi buat kalian-kalian yang baru lulus S1 atau yang masih fresh graduate, yuk gabung, yuk daftar bersama kami di Unpam jurusan Manajemen Pendidikan, karena di jurusan MPD itu seru banget, enggak semenegangkan, enggak setakut apa yang kalian pikirkan. Benar, Jadi benar. di kuliah FYI ya guys, di jurusan MPD di Universitas Pamulang ini kita free biaya gedung loh. Jadi tunggu apa lagi, fasilitasnya lengkap. Teman-teman nggak perlu khawatir kalau kalian bosen atau butuh waktu buat nongkrong bareng sama teman. Tenang aja, di Unpam kampus kita ini ada kafenya. Si paling nongkrong ya. Ada kafenya, jadi cocok banget, cocok untuk ngerjain tugas bareng, untuk ngelamun, mikirin ide dan lain-lainnya. Pokoknya Pertama kalau cocok. perut, Iya. soal perut. Satu lagi Kak Kia, dosennya keren-keren. Dosennya keren banget, keren. Nih ya, salah satu dosen di MPD ini ada yang udah berhasil menggerakkan mahasiswanya menghasilkan buku dong. Itu di Siapa jurusan tuh? kita. Wah, Kak Kia tambah suka dong. Iya. Iya. Penulis kan. Iya betul. Tuh, dosen di MPD pokoknya selain beliau ini keren-keren semua. Kaprodinya semua. juga. Wah, masya Allah top banget, dari cara mendidiknya, dari cara mengajarnya, dari cara menyampaikannya. Wow, pokoknya gak bakal nyesel deh kalau gabung di MPD itu ya. Tambah satu lagi Kak Kia, Kak Marisa. Dengan tuh? saya Apa sama tuh? suami saya kuliah MPD. Ya ini sih masih kecil-kecilan lagi ya. Saya sama suami saya punya privat loh. Wow. Anak lah. anak lah. Itu alhamdulillah kami sudah ada beberapa orang yang kami ajar gitu, walaupun baru privat ya. Doain Iya. ya biar tambah Semoga lancar. ya. Wow, keren banget. Semoga Iya. ya kita doain di sini, teman-teman juga jangan lupa doain semoga privatnya Anahla ini berjalan dengan lancar dan Amin. peminatnya juga semakin banyak. Kalau bisa yuk yang butuh les privat hubungi Bu Sri langsung. Nama pribadi saya, kebetulan saya itu dari keluarga 7 bersaudara. Saat itu begitu saya lulus sekolah SMA, kebetulan saya punya kakak cowok, adik cowok. Jadi karena saya perempuan saya mengalah ya, karena kan kayaknya baik kan laki-laki itu yang berpendidikan tinggi karena mereka akan jadi keluar rumah tangga gitu. Terus saya memutuskan saya untuk bekerja. Nah, dengan adanya kampus Universitas Pamulang saat itu, jadi saya bisa menempuh pendidikan tinggi gitu. Yang tadi saya udah deh nggak bisa kuliah, tapi dengan adanya Unpam, alhamdulillah saya jadi bisa kuliah di kampus Unpam, dan ilmunya itu sangat bagus saya rasakan sampai sekarang. Nah teman-teman, jadi itu adalah cerita singkat dari Bu Sri dan Kak Hiskia. Pada intinya adalah ilmu itu tidak ada batasnya. Kita bisa belajar kapan saja dan dari mana Iya, saja. betul. Jadikan setiap orang yang kamu temui sebagai guru, dan jadikan setiap tempat yang kamu datangi sebagai ruang untuk belajar. Jadikan sebuah kegagalan itu sebagai jalan untuk berproses. Jadi jangan mudah menyerah, tetap lanjutkan apa yang sudah kita jalani. Semangat! Lalu semangat apapun yang terjadi, Dan harus selalu percaya diri juga. percaya diri.
yakin kalau kita pasti bisa. Nah, gitu teman-teman. Jadi dari Bu Sri kita belajar kalau belajar itu tidak kenal usia, dan dari Kak Hiskia kita belajar kalau anak muda harus berani menentang dirinya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami, obrolan santai tapi penuh makna. Makna, ya. Semoga bermanfaat untuk kalian Para pendengar. Ya, sebelum menutup, ingat ya teman-teman, kalau belajar itu kayak kopi. Apa tuh kopi? Apa tuh? Minum. Nggak ada kadaluarsanya, selalu bisa dinikmati di setiap fase kehidupan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye bye. Terima kasih.